Halo guys, kembali lagi bersama saya, Rikja Studio. Di video saya kali ini, saya akan membawakan film yang berjudul Contain her! Happy! Di awal film kita diperlihatkan seorang jurnalis bernama Gary. Ia sedang menelpon temannya yang bernama Max, yang menugaskan dirinya untuk datang ke sebuah kota kecil. Dari informasi yang diberikan Max, di kota itu telah terjadi mutilasi hewan secara misterius. Setelah selesai bernegosiasi bayaran, Gary langsung pergi ke kota tersebut. Setelah sampai ke tujuan, Gary langsung bertemu dengan sang peternak yang bercerita bahwa sapi miliknya dimutilasi oleh penyembah setan. Seorang pastor yang bernama Hagan pun datang, kemudian menyuruh si peternak menyingkirkan sapinya berada di halaman gereja. Di saat Gary ingin pergi, ia mendengar sebuah bisikan yang mengarah ke pohon di hadapannya. Lalu Gary pun menghampiri pohon tersebut dan menemukan sebuah boneka porselen yang telah usang dan dirantai. Di boneka itu terdapat sebuah angka yang aneh. Lalu Gary pun menginjak boneka tersebut dan meninggalkannya begitu saja. Di malam harinya saat Gary ingin pulang ke kota, Gary dikagetkan dengan seorang wanita yang menghalangi mobilnya. Lalu Gary pun membanting setirnya yang membuat mobilnya menabrak sebuah pohon hingga rusak. Gary pun keluar dari mobilnya dan mencari wanita tersebut, dan menemukannya sedang berada di depan pohon yang tadi siang ia temui. Di saat Gary menegurnya, wanita itu malah pingsan. Gary langsung membawa wanita tersebut ke sebuah rumah dan ternyata rumah itu milik Pastor Hagan dan wanita itu ternyata keponakannya yang bernama Alice. Alice ialah seorang gadis bisu dan tuli sejak kecil. Dengan cepat Pastor Hagan langsung menelpon seorang dokter yang bernama Natalia. Setelah Natalia memeriksa keadaan Alice, ia pun mengantar Gary ke motel terdekat. Setelah sampai ke motel, Gary tertarik tentang Alice karena sebenarnya tadi Gary mendengar Alice berbicara namun Natalia tak percaya. Keesokan harinya Gary datang ke gereja yang kemarin. Tidak lama kemudian Alice mendengar sebuah bisikan yang memanggil namanya. Kemudian Alice berdiri menuju keluar ke arah pohon tersebut dengan diikuti para jemaat yang seperti sedang dihipnotis. Setelah sampai di pohon tersebut, Alice melihat sebuah cahaya yang menyerupai manusia di pohon tersebut. Saat Pastor Hagan mendekati Alice, tiba-tiba Alice bisa mendengar dan berbicara yang membuat semua jemaat terkejut. Alice mendapatkan pesan dari sosok cahaya tersebut dan langsung menyampaikan bahwa cahaya itu bernama Maria dan besok ia ingin para jemaat datang kembali. Para jemaat yang melihat Alice bisa berbicara mengira bahwa itu adalah mukjizat dan pesan tersebut dari perawan Maria. Keesokan harinya gereja ramai didatangi para warga yang ingin melihat keajaiban yang dimiliki Alice. Lalu Alice keluar gereja dan menuju pohon tersebut. Di antara warga ada suami istri yang membawa anaknya yang lumpuh sejak lahir. Lalu Alice menyentuh kaki anak itu dan menyuruhnya berjalan, lalu anak itu pun bisa berjalan. Kejadian itu pun membuat semua orang semakin percaya kepada Alice dan Gary pun langsung merekam kejadian tersebut. Video itu pun viral dan pohon tersebut mereka anggap suci dan menyembah pohon tersebut karena menurut mereka sumber mukjizat tersebut dari pohon itu. Terlihat Pastor Hagan yang mencurigai pohon tersebut. Ketika Pastor Hagan menghampiri pohon tersebut, ia menemukan sebuah boneka porselen yang telah hancur. Scene berpindah di mana Alice yang sudah sangat terkenal sedang diwawancarai oleh Gary. Hal ini membuat Gary ikutan terkenal, karena Alice hanya ingin diwawancarai olehnya. Lalu di dalam gereja kita diperlihatkan Pastor Hagan sedang melatih Alice bernyanyi, lalu tiba-tiba penyakitnya kambuh, lalu Alice menyentuh dada Pastor Hagan dan seketika sembuh total. Setelah kejadian tersebut Alice pun makin terkenal di mana-mana. Saat malam hari ketika Pastor Hagan sedang santai, ia menemukan sebuah buku kuno di sela-sela dinding. Lalu ia membacanya, ternyata di dalam buku itu berisi tentang kebenaran perawan Maria yang ternyata ia sang iblis. Singkat cerita, di saat Gary sedang berjalan-jalan dengan Natalia, ia melihat sebuah bangunan dan sungai yang sangat mirip seperti di dalam mimpinya. Lalu Gary pun mendekati sungai tersebut dan Gary pun kaget. Lalu ia dan Natalia berbincang tentang masa lalu bangunan tersebut yang telah ada sejak dahulu. Setelah mendengar ceritanya Natalia, Gary mulai curiga dengan mukjizat Alice dan ia pun pergi menghampiri pendeta Hagan.
Saat di gereja, pendeta Hagan kedatangan tamu yang ingin mengakui dosa-dosanya. Ternyata tamu tersebut ialah sang iblis yang mengancam ingin membunuh Pastor Hagan. Setelah keluar dari kamar pengakuan dosa, ia dikagetkan dengan sosok iblis yang mendekat ke arahnya. Gary yang telah sampai di gereja, ia dikagetkan dengan melihatnya Pastor Hagan yang tergantung dalam keadaan sudah tak bernyawa. Setelah kematian pamannya, Alice sangat terpukul dengan kejadian tersebut dan curhat kepada Gary yang sedang merekamnya. Saat di motel, Gary pun memeriksa rekaman tadi. Namun Gary menemukan kejanggalan di dalam video tersebut. Di pagi harinya, Gary menghampiri Natalia dan memintanya untuk mengantarkan Gary ke tempat dokumen-dokumen gereja berada. Lalu mereka berdua pun menemukan sebuah buku kuno yang berisi tentang sang iblis. Gary pun membuka buku tersebut yang terdapat tulisan Latin di seluruh buku tersebut, dan Natalia membacanya. Di dalamnya terdapat perjanjian seorang pastor dan penyihir pengantin setan yang bernama Maria Eleanor. Dahulu Maria mendapatnya mukjizat yang dapat menyembuhkan seseorang. Maria berpikir perawan Maria berbicara kepadanya dan ia bisa menyembuhkan semua penyakit jika mereka berjanji untuk menyerahkan jiwa mereka. Namun jika ada seseorang yang menentangnya, maka ia akan meninggoy. Karena hal itulah seluruh warga melawan dan menangkap Maria yang bersembunyi di dalam sungai. Lalu Maria mengaku bahwa ia telah menyembah setan. Para warga lantas mengingat Maria di pohon dan memaku wajahnya dengan sebuah topeng. Tubuhnya pun dibakar dan setelah itu abu dan jiwanya dikurung di dalam sebuah boneka porselen yang diikat dengan rantai. Setelah Maria meninggoy, semua mukjizatnya pun menghilang dan orang-orang yang dahulu pernah ia sembuhkan kembali sakit. Mereka pun berpikir Pastor Hagan mati dibunuh oleh sang iblis bukan karena bunuh diri. Tiba-tiba si iblis pun muncul dan ingin menyerang mereka berdua. Untungnya mereka dua lolos dari sang iblis. Ketika di pemakaman pendeta Hagan, Alice berkhotbah bahwa ia memerintahkan semua orang untuk mengadakan misa di pohon tersebut atas perintah perawan Maria yang bukan lain adalah sang iblis. Setelah itu Gary menemui uskup atau petinggi dari gereja. Gary pun menceritakan kejadian yang ia alami, namun sang uskup tidak percaya. Ia dianggap telah berbohong. Gary yang pergi ke perpustakaan menemukan sesuatu, lalu ia menelpon Natalia memberitahu bahwa Alice adalah keturunan sang iblis atau Maria Eleanor dan sang iblis akan bangkit kembali melalui keturunannya tersebut. Tiba-tiba buku yang Gary baca perlahan meluntur dan sinyal pun menghilang, dan patung Bunda Maria perlahan retak. Muncullah sosok iblis tersebut yang ingin menyerang Gary, namun hal itu dihentikan oleh Pastor Dergan yang membawa Alkitab dan berusaha untuk mengusir sang iblis. Tiba-tiba tulisan yang berada di kitab tersebut luntur. Untungnya ia hafal dan berhasil mengusir iblis tersebut. Pastor Dergan pun akhirnya percaya dengan Gary dan berencana memasukkan iblis itu kembali ke dalam boneka. Terlihat persiapan misa yang sudah hampir selesai dan tak lama lagi acara dimulai. Di dalam gereja kita diperlihatkan Gary, Natalia, dan Pastor Derga yang sedang berusaha mengembalikan iblis ke dalam boneka. Namun hal itu digagalkan oleh sang iblis dengan terbakarnya patung salib yang ada di hadapannya. Lalu salib itu pun jatuh menimpa Pastor Dergan yang membuatnya tewas. Gary dan Natalia kabur dan menuju tempat misa untuk menggagalkan misa tersebut. Saat di tempat misa, Gary dan Natalia berhasil meyakinkan Alice. Para jemaat pun keheranan. Ketika Alice sudah sadar, ia memberitahu ke semuanya bahwa yang berbicara kepadanya bukannya perawan Maria. Tak lama kemudian salib-salib terbakar yang menyebabkan pohon itu ikutan terbakar dan para jemaat kabur. Si iblis pun menunjukkan dirinya. Sang uskup yang ingin menghentikannya seketika dibuat hancur menjadi abu. Si iblis pun menyerang Gary. Saat Gary ingin dibunuh oleh si iblis, Alice pun menghalangi dengan tubuhnya yang membuat si iblis menjadi abu karena menyerang keturunannya. Setelah Alice bangun, ia kembali bisu dan tuli, begitu pula orang-orang yang disembuhkannya kembali seperti semula. Di akhir film terlihat Gary, Natalia dan Alice yang menemui makan Pastor Hagan, lalu film pun habis. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video di channel saya hingga habis. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.